Salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja saat mendengarkan podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini saya share tentang zodiak Taurus, Sun, Moon, Ascendant menurut perhitungan Vedic Astrology. Taurus disebut juga dengan Vrishava. Karena perhitungan Vedic Astrology menggunakan sistem sidereal, yaitu menghitung derajat muncul dan tenggelamnya bulan, maka perhitungan dari Taurus menggunakan rasi, yaitu periodenya tanggal 15 Mei sampai 14 Juni. Berbeda dengan Western Astrology ya teman-teman. Kalau di Western Astrology, periode zodiak Taurus itu di 21 April sampai 20 Mei. Vrishava atau Taurus berelemen bumi dengan Lord Venus. Lambang zodiak Taurus dari Western ataupun Vedic itu sama, yaitu banteng. Dalam urutan zodiak, Venus atau Vrishava ini menempati urutan kedua setelah Aries. Berarti Taurus berada di houses kedua apabila ascendannya adalah Aries. Rumah dari houses kedua adalah Venus. Jadi walaupun zodiak kamu diputar bagan chartnya, misalnya zodiak kamu Gemini atau zodiak kamu Capricorn misalnya, tetap saja houses kedua adalah milik Venus, itu tidak akan berpindah. Tetapi zodiak Taurusnya bergeser. Kalau Aries, maka houses keduanya adalah Taurus. Tapi Lord dari houses kedua tetap saja Venus. Misalnya lagi, kalau ascendant kamu adalah Gemini, maka houses ke-12 ada Taurus. Lordnya Saturnus dan Neptunus. Sudah paham sampai di sini ya teman-teman? Oke. Karakteristik dari Taurus menempati di houses kedua chart. Maka karakteristik dari Taurus atau Vrishava adalah energi dari Venus, yaitu menggemar kenikmatan duniawi. Venus dikenal juga dengan Dewi Aphrodite, Dewi kecantikan, Dewi kenikmatan. Maka Taurus sangat menyukai hal-hal yang terkait tentang romansa, cinta, kemewahan duniawi, kesenangan, keindahan, kecantikan, ketampanan, penampilan yang indah, pengaguman. Itu didapat dari energi Venus. Sementara aspecting houses kedua ini berputar di area keluarga, wajah, ucapan, atau kata-kata, organ wajah, asupan makanan, bahan pangan, sumber pendapatan, properti berharga, logam mulia, kekayaan, barang bergerak seperti mobil, motor, ornamen, batu berharga seperti permata, intan, atau berlian, terkait tentang penglihatan, imajinasi kreatif, kepercayaan diri, pendidikan, karir, dan juga ingatan. Bagian tubuh dari houses kedua ini adalah mata, yaitu mata kanan, wajah, mulut, dan lidah. Jika ascendant kita adalah Taurus, maka sudah pasti houses kedua Gemini, houses ketiga Cancer, houses keempat Leo, houses kelima Virgo, houses ke-6 Libra, houses ke-7 Scorpio, houses ke-8 Sagittarius, houses ke-9 Capricorn, houses ke-10 Aquarius, houses ke-11 Pisces, houses ke-12-nya Aries. Meski ascendant kita adalah Taurus, belum tentu Venus juga berada di ascendant. Perhatikan di chart Lagna dan Navamsha, Venus berada di houses keberapa. Ini cukup penting. Karena apabila Venus berada di tempat atau di houses yang tidak menguntungkan, maka ascendant Taurus bisa lemah dari mendapatkan support Venus, yaitu Lordnya sendiri. Karena di dalam 12 houses, masing-masing pasti ada pemiliknya. Houses itu adalah rumah. Setiap rumah pasti ada pemiliknya. Pemilik dari rumah itu disebut dengan Lord. Yang dimaksudkan dengan Lord adalah tuan rumah dari setiap houses itu. Misalnya, houses pertama itu Lordnya adalah Sun dan Mars. Sementara Taurus Lordnya adalah Venus. Maka ascendant Taurus harus bisa mencocokkan diri dengan energi Mars dan juga Sun. Mars dan Sun adalah elemen api, sementara Taurus adalah elemen bumi.
Ascendant adalah penguasa dari karakter kita yang tidak diketahui oleh orang lain. Hanya kitalah yang tahu karakter kita yang sesungguhnya. Tidak ada orang lain yang mengenal kita sebaik diri kita mengenal diri kita sendiri. Maka, pembacaan zodiak yang sebenar-benarnya adalah mengikuti ascendant. Tapi bisa juga jika kamu mengikuti sun. Lihat posisi sun berada di houses keberapa dan zodiaknya apa. Bisa saja ascendant kita adalah Taurus, tetapi sun kita Gemini, Capricorn atau zodiak lain. Atau sun kita Taurus, tetapi ascendant kita bukan Taurus. Namun bisa juga sun dan ascendant kita sama apabila letak sun berada di ascendant kita. Taurus lordnya adalah Venus, elemennya bumi. Layaknya bumi ini, di dalam perut bumi ada sumber api yang dibungkus oleh bumi. Artinya, di dalam diri Taurus berelemen bumi ada api dalam sekam. Ini menunjukkan sikap posesif dari Taurus. Bumi adalah sumber kekayaan dan kelimpahan materi. Dari bumilah kita mendapatkan mutiara, berlian, dan benda-benda berharga, timah, tembaga, dan lain sebagainya. Selain Taurus, Capricorn dan Virgo juga berelemen bumi. Vrisabha atau Taurus sangat menyukai hal-hal yang terkait dengan kekayaan alam, karena tadi saya sebutkan Taurus adalah elemen bumi. Jadi Taurus sangat tertarik untuk hasil bumi, pertanian, peternakan, benda-benda berharga dari bumi, emas, intan, permata, dan lain sebagainya. Dan Taurus sangat menyukai makan makanan yang berkualitas, makan makanan yang enak, menyukai benda-benda yang berkualitas. Itu sebabnya orang-orang ascendant ataupun sun Taurus kecenderungan memiliki kualitas gizi yang baik pada dirinya, bahkan bisa saja mengalami obesitas jika tidak mengontrol nafsu makannya. Hobi dari Taurus adalah yang terkait tentang alam, berkebun, bertani, beternak, piknik, mendaki, atau jalan-jalan yang terhubung dengan alam. Memiliki selera humor yang tinggi dan sangat menikmati kehidupan sosial. Itu sebabnya feminin dari Taurus adalah perempuan-perempuan sosialita, dan maskulin dari Taurus memiliki banyak pertemanan. Tidak terlihat kesombongan, sangat humble, loyal, dan mudah berbagi kepada orang lain, apakah itu materi, uang, bantuan tenaga, bantuan support, motivasi, ataukah ide-ide kreatif. Taurus tidak perhitungan akan hal itu. Tapi ada juga Taurus yang celit, celamit, medit. Perhatikan dari moonnya. Kalau ascendannya Taurus dan moonnya bukan elemen bumi, maka loyalitas dari Taurus bisa berkurang. Oposisi Taurus adalah Scorpio. Artinya, Scorpio memiliki sikap, karakter, dan sifat yang bertentangan dengan Taurus. Tetapi, Scorpio inilah remedis dari karakter ascendant Taurus. Trikona dari Taurus adalah Virgo dan Capricorn. Artinya, Taurus memiliki kualitas, potensi, kemampuan, keberuntungan, bakat alami, talent, kekuatan dari Virgo dan juga dari Capricorn. Karena berelemen sama, yaitu elemen bumi. Kualitas dari Virgo yang teliti, analisis, perfeksionis ada pada Taurus. Kualitas kepemimpinan, kedisiplinan, kemandirian dari Capricorn ada juga pada Taurus. Square dari Vrisabha atau Taurus adalah Cancer dan Pisces. Mereka ini adalah orang-orang yang cocok berteman dengan Taurus. Sementara Leo dan Aquarius adalah penakluk dari Taurus. Leo adalah orang tua dari Taurus, sehingga Taurus sungkan, hormat kepada Leo. Sementara Aquarius adalah guru, bos, pimpinan, atau penakluk Taurus. Dengan Leo, pastinya Taurus akan menghormati. Penghormatan itulah yang menaklukkan sisi api dalam sekam Taurus. Sementara terhadap Aquarius, Taurus seringnya angkat tangan. Karena Aquarius memiliki sifat transformasi, perubahan mendadak.
Sementara Taurus bukanlah tipikal yang siap menerima perubahan mendadak. Layaknya bumi hanya bisa berubah ketika terjadi sesuatu yang secara tiba-tiba, misalnya bencana, tsunami, gempa bumi. Maka seperti itulah karakter dari Taurus. Hanya sesuatu yang mendadak, yang merusak, yang bisa merubah Taurus. Sehingga inilah yang membuat Taurus takut, sungkan, tunduk, dan menjadikan Aquarius sebagai guru atau pembimbing atau pemimpin. Hormat gitu ya. Jadi kalau ascendant kita adalah Taurus, moon-nya Aquarius, maka ini membawa energi positif. Moon Aquarius dari ascendant ataupun Sun Taurus bisa membawa Taurus pada kebijaksanaan diri, mengendalikan sisi Taurus yang serba takut terhadap perubahan, tidak berani melakukan perubahan, tidak berani menerima perubahan. Ascendant Taurus harus bisa memperkuat energi moon-nya itu. Ya, harus siap menerima perubahan, harus siap dengan pemutusan hubungan atau keputusan secara tiba-tiba. Selama Sun Ascendant Taurus takut terhadap perubahan, maka akan tertekan batin, karena Moon adalah energi batin. Batin Taurus mengetahui bahwa harus terjadi perubahan, harus terjadi pergeseran, harus terjadi clash, harus terjadi pengerusakan, agar batin bisa puas, karena itu adalah keinginan batin, yaitu Moon. Moon adalah batin. Titik awakening dari Taurus adalah bisa mengendalikan energi Moon di Aquariusnya itu. Kalau bisa memenangkan atau berhasil membangkitkan kesadaran batin, yaitu spiritual awakeningnya, maka Taurus pasti akan mendapatkan tingkat spiritualitas yang baik. Kemudian remediesnya adalah energi dari Scorpio, oposisi dari Taurus. Kalau di chart Lagna ascendant adalah Taurus dan di Navamsha ascendantnya adalah Scorpio, maka dipastikan akan ada perubahan dari sifat dan sikap 180 derajat ya, dari sifat Taurus ke sifat Scorpio. Chart Navamsha adalah karma situation yang dijalani manusia setelah usia 25 tahun atau 35 tahun atau setelah menikah. Kalau Taurus memiliki sikap membumi, sementara oposisinya yaitu Scorpio, elemennya adalah air, artinya memiliki karakter mengalir seperti air. Scorpio lordnya adalah Pluto. Scorpio berada di houses ketujuh Taurus. Houses ketujuh tentang relationship, kemitraan, pernikahan. Pluto adalah perubahan atau perombakan besar, transformasi, juga melambangkan hal-hal yang kronis. Jadi kalau di dalam relationship pasti situasinya sangat-sangat kronis dan membutuhkan transformasi atau perubahan besar di dalam hubungan. Jadi maknanya adalah di dalam relationship, Taurus harus bisa bersikap seperti Scorpio, siap melakukan perubahan, siap mengalir seperti air. Bukannya keras seperti batu, karena batu adalah elemen bumi. Itulah karakter dari Taurus. Kalau Taurus tidak siap terhadap transformasi, tidak siap terhadap perubahan, maka hidup Taurus pasti akan selalu mandek atau stagnan di dalam hubungan relationship atau di dalam hubungan pernikahannya. Perubahan ini diharapkan pada diri Taurus, bukan diri pasangannya. Taurus harus bisa berubah 180 derajat. Tidak lagi mengadopsi cara pikir dan karakter Taurus dalam hubungan berpasangan atau percintaannya. Kalau terus membawa sikap dan karakter Taurus dalam percintaan, maka Taurus akan depresi, tertekan, dan selalu dimanfaatkan oleh pasangannya. Cancer, Virgo, Capricorn, dan Pisces adalah zodiak yang baik terhadap Taurus, loyal terhadap Taurus, bisa dijadikan teman oleh Taurus, dan secara energi akan ketarik. Walaupun belum tahu zodiak seseorang itu apa, tetapi kecenderungan enak dari ngobrol, chemistry-nya nyambung, ngerasa cocok, maka mereka adalah kelompok dari zodiak yang saya sebutkan tadi ya. Cancer, Virgo, Capricorn, dan juga Pisces. Sementara zodiak yang
tidak cocok dengan Taurus adalah Gemini, Libra, Aries, dan Sagittarius. Ketidakcocokan ini bisa saja terjadi di bisnis, pekerjaan, pertemanan, atau bahkan komunikasi. Ada benturan energi, benturan karakter, dan benturan dari sifat yang selalu menjadi kontra di dalam hubungan koneksi antara 4 zodiak ini dengan Taurus. Perhatikan Venus pada chart Lagna dan Navamsha teman-teman ya. Venus sangat lemah apabila berada di ascendant Taurus dan di Libra. Ascendant Taurus bisa mendapatkan kerugian apabila Venus berada dekat, yaitu dalam satu houses. Karena houses pertama milik Mars. Dan tadi saya katakan, Taurus tidak cocok dengan Aries. Aries adalah Mars. Justru sangat baik kalau Venus tidak berada di ascendant Taurus. Namun begitu, akan ada dampak-dampak yang didapatkan oleh ascendant Taurus apabila Venus berada di masing-masing houses. Jika Venus di houses pertama, maka orang itu cantik fisiknya, indah fisiknya, cenderung bahagia atau karakternya happy selalu ya, dan pemalu. Jika Venus berada di houses kedua, kalau laki-laki maka ada kecenderungan punya istri lebih dari satu. Cocok di bidang pertanian atau batu permata, cocok juga di bidang peternakan. Dermawan terhadap kerabatnya, penampilannya sangat baik. Penampilannya sangat rapi, modis, dan ada kecenderungan suka belajar dan mempelajari ilmu di banyak cabang, suka membantu makhluk hidup. Memiliki kekayaan makanan, minuman, dan mendapatkan berkah kesenangan duniawi. Jika Venus berada di houses ketiga, maka ascendant Taurus akan mendapatkan eksistensi ya, atau terkenal di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan komunikasi. Terampil menulis dan juga mengarang puisi. Disukai oleh orang lain karena komunikasinya sangat baik. Bisa mendapatkan kekayaan melalui seni, tarian, musik, dan punya banyak teman. Ada kecenderungan ditaklukkan oleh wanita jika laki-laki, dan bisa saja kehilangan harta oleh wanita jika laki-laki. Jika Venus berada di houses keempat, maka ascendant Taurus mendapatkan kebijaksanaan, berbudi luhur, terpelajar, lembut hatinya, cantik parasnya, mengejar kebahagiaan dan anak yang banyak. Namun jika Venus lemah atau ada planet malefik di sana, maka bisa saja bermasalah karena wanita, laki-laki ataupun perempuan. Ada masalah keluarga dan masalah yang terkait tentang minum-minuman keras. Kalau Venus di houses kelima, mendapatkan kebahagiaan anak, punya banyak teman, makmur, dan cocok jadi penegak hukum. Kalau Venus di houses ke-6, ada kecenderungan tidak suka wanita atau tidak suka dengan istri sendiri. Punya banyak musuh karena houses ke-6 ini tempatnya hidden enemy. Bisa saja kehilangan kekayaan atau tidak memiliki kekayaan. Tidak memiliki musuh tetapi kehilangan kekayaan. Punya hubungan terlarang yang dipaksakan tetapi tidak bahagia. Jadi dampaknya negatif kalau Venus di houses ke-6. Kemudian jika Venus berada di houses ke-7 memiliki kecantikan, karena houses ke-7 terkait tentang relationship, maka ada kecenderungan punya istri lebih dari satu, pernikahan lebih dari satu kali, atau adanya perselingkuhan di dalam hubungan pernikahan. Punya kekayaan besar tapi tidak bahagia dari percintaan hubungan suami istri. Sering terjadi intrik dengan wanita yang kurang baik karakternya, jika laki-laki. Jika Venus berada di houses ke-8, memiliki umur yang panjang, tetapi bisa juga mengidentifikasi penyakit. Jika houses ke-9-nya ada Venus, mendapatkan harta warisan atau harta wasiat, kehormatan, dan mendapatkan karma baik dari orang tua. Punya kemampuan, keilmuan yang berguna dan bermanfaat untuk kehidupannya.
Jika Venus di houses ke-10, ada kebahagiaan dan juga kehormatan, ketenaran di profesi, karirnya, punya reputasi yang tinggi. Jika Venus di houses ke-11, maka akan memiliki keuntungan yang berlimpah, kekayaan yang berlimpah. Negatifnya bisa saja memiliki hubungan dengan istri orang lain. Kalau ada planet malefik di sana, misalnya ada Uranus atau ada Mars. Jika Venus berada di houses ke-12 dari Taurus ascendant, maka ada kecenderungan melayani orang kaya. Jadi tidak mendapatkan kekayaan, tetapi bisa menikmati kekayaan dari pimpinan ataupun bosnya. Jika ada pengabdian di sana. Oke teman-teman, apabila ascendant Taurus dan moon-nya di Taurus, atau ascendant zodiak lain tetapi moon-nya di Taurus, inilah yang disebut dengan api dalam sekam. Karena ada energi dari loyalitas Taurus tetapi hanya berada di dalam batin. Kalau secara realistisnya tidak memiliki kemampuan untuk loyal, maka ini bisa menjadi beban di dalam batin. Misalnya, punya cita-cita ingin membangun pesantren, ingin membangun rumah yatim, ingin membangun panti jompo, itu di dalam batin, di dalam angan-angannya, di dalam imajinasinya. Moon, Taurus. Tetapi kenyataannya kalau dia tidak mampu, maka ini akan menjadi beban terus di dalam batinnya. Ingin memberikan pasangannya benda mewah atau sesuatu yang berharga, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk itu. Akan membakar diri sendiri. Inilah yang disebut tadi saya sebutkan api dalam sekam. Maka orang-orang moon Taurus harus bisa realistis, melihat kenyataan, melihat situasi, tidak perlu memaksakan keinginan batinnya. Sementara orang-orang sun Taurus akan mengadopsi sifat dari ascendant Taurus, tapi keterhubungan ke publik. Keterhubungan dengan teman-teman, loyalitas terhadap teman-teman, suka makan makanan yang enak, dan merasa diperhatikan apabila ditanya maunya makan apa, sukanya makan apa, atau diberi benda-benda berharga, menyukai pesta, menyukai kesenangan-kesenangan duniawi bersama dengan teman-teman. Yang paling sering bermasalah adalah orang-orang moon di Taurus, karena moon di Taurus sama karakternya dengan ascendant Taurus, tetapi ini tentang batin, tentang perasaan. Orang-orang Taurus kan tidak suka terhadap perubahan mendadak. Apabila ada terjadi perubahan, maka orang-orang moon di Taurus ini mudah panik, takut dan mengalami kecemasan yang berlebihan. Dan bahkan butuh psikiater. Karena paniknya berlebihan, rasa takut dan kecemasan yang sangat berlebihan. Nggak bisa tidur malam pun bisa cemas. Padahal kalau misalnya untuk Sun Aries nggak bisa tidur malam ya asik-asik aja. Tetapi bagi moon Taurus pasti akan mengalami kecemasan kalau nggak bisa tidur malam. Jadi butuh korelasi dengan energi Scorpio, yaitu oposisi dari Taurus. Perlu mengadopsi sifat dan karakter dari Scorpio. Maka coba dicek di ascendannya kamu. Baiklah teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu, share ke media sosial kamu. Nantikan video selanjutnya. Subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya untuk teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sampai jumpa. Bye.